Hai semuanya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kirana Adani Rahma. Saya dari kelas Akuntansi Keuangan Reguler tahun 2020 dengan NPM 20311016. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai pasar modal dan investasi yang diampu oleh beliau Ibu Titi Haryanti, SE MSI. Saya dari Politeknik Fiksi Ganesha Indonesia. Baiklah, di sini ada 12 topik yang akan kita bahas. Yang pertama adalah pengertian dari pasar modal dan investasi. Kemudian, manfaat, fungsi, ciri-ciri dari pasar modal. Yang ketiga adalah mengetahui peranan dari pasar modal. Yang keempat adalah instrumen pasar modal. Yang kelima, keuntungan investasi di pasar modal. Yang keenam, pengertian investasi. Yang ketujuh, tujuan dan prinsip investasi. Kemudian yang kedelapan adalah unsur investasi. 9, proses investasi. 10, lingkungan investasi. 11, langkah-langkah melakukan investasi. Dan yang ke-12 adalah hasil dan resiko investasi. Baiklah, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian pasar modal dan investasi. Apa sih itu pasar modal? Jadi, pasar modal sendiri merupakan pasar untuk instrumen keuangan jangka panjang yang diterbitkan oleh pemerintah, perusahaan swasta, maupun public authorities yang bisa diperjualbelikan dalam bentuk obligasi atau saham. Jadi, pasar modal sendiri merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan maupun institusi lain dan sebagai sarana bagi kegiatan berinvestasi. Kemudian, apa sih itu investasi? Di sini investasi dijelaskan bahwa pengertiannya adalah penanaman modal, biasanya dalam jangka panjang, atau pengadaan aktiva lengkap atau pembelian saham-saham dan surat berharga lain untuk memperoleh keuntungan. Kemudian kita masuk ke topik pembahasan yang kedua, yaitu mengenai manfaat, fungsi, serta ciri-ciri pasar modal. Yang pertama adalah manfaat. Dalam pasar modal terdapat dua manfaat, yaitu manfaat pasar modal untuk emiten dan manfaat pasar modal untuk investor. Untuk emiten adalah dana tersebut dapat diterima sekaligus pada saat pasar perdana selesai. Tidak ada konvenan sehingga manajemen dapat lebih bebas dalam pengelolaan dana perusahaan. Solvabilitas perusahaan tinggi. Ketergantungan emiten terhadap bank menjadi lebih kecil. Kemudian, manfaat pasar modal bagi investor, yaitu nilai investasi berkembang mengikuti pertumbuhan ekonomi. Memperoleh dividen bagi mereka yang memiliki atau memegang saham dan juga bunga yang mengambang bagi pemegang obligasi. Kemudian, dapat sekaligus melakukan investasi dalam beberapa instrumen yang mengurangi resiko. Baiklah, kita memasuki ke dalam fungsi pasar modal. Jadi, dalam pasar modal dijelaskan terdapat 3 fungsi. Yang pertama adalah fungsi tabungan, yang kedua fungsi kekayaan, dan yang ketiga adalah fungsi likuiditas. Fungsi tabungan sendiri merupakan pasar modal bertindak sebagai wadah tempat seseorang menginvestasikan modalnya untuk keuntungan yang jangka panjang. Kemudian, untuk fungsi kekayaan, penyimpanan uang atau modal di pasar modal terbilang lebih aman dibanding penyimpanan uang di bank, sebab tidak mengalami depresiasi atau penyusutan. Kemudian yang terakhir adalah fungsi likuiditas. Dalam fungsi ini, kekayaan yang diinvestasikan dalam pasar modal dapat dicairkan dalam risiko yang lebih kecil. Kemudian kita memasuki ke dalam ciri-ciri dari pasar modal. Dalam ciri-ciri pasar modal terdapat 3 poin utama. Yang pertama adalah dalam konteks mekanisme pasar. Yang kedua, menekankan pada target pemenuhan dana jangka pendek. Dan yang terakhir adalah tidak terikat pada tempat tertentu layaknya pasar konvensional.
Baiklah, kita memasuki ke poin yang ketiga, yaitu tentang peranan dari pasar modal sendiri. Untuk peranan yang pertama adalah memberikan kesempatan pada investor. Dalam hal ini, masyarakat untuk mendapatkan keuntungan. Yang kedua adalah pasar modal memberikan peluang bagi perusahaan untuk pemenuhan keinginan para pemenang saham dengan kebijakan dividen dan stabilitas harga sekuritas yang normal. Kemudian, pasar modal juga memberikan kesempatan kepada investor untuk menjual kembali surat berharga dan saham lainnya. Keempat, pasar modal memberikan kesempatan kepada masyarakat luas untuk turut berpartisipasi dalam perkembangan dan kemajuan perekonomian. Yang kelima, pasar modal juga mengurangi biaya transaksi dan informasi surat berharga. Yang keenam adalah memberikan kesempatan aktivitas bisnis dalam memperoleh dana dari pihak lain dalam rangka ekspansi bisnis atau memperluas usaha. Yang ketujuh adalah memberikan kesempatan para pemegang surat berharga untuk mendapatkan likuiditas dengan cara menjual surat berharganya kepada orang atau pihak lain. Kemudian kita masuk ke topik pembahasan yang keempat, yaitu tentang instrumen pasar modal. Kita tahu bahwa instrumen pasar modal di Indonesia memiliki beberapa instrumen yang diperjualbelikan. Instrumen-instrumen tersebut dapat digolongkan ke dalam 3 kelompok besar, yaitu yang pertama, ekuitas instrumen yang akan menambah ekuitas pemilik modal, yaitu saham. Kemudian yang kedua, obligasi berbeda dengan ekuitas yang telah diterangkan sebelumnya. Dan yang terakhir adalah derivatif. Derivatif merupakan bentuk turunan dari sekuritas utama yang ada. Kemudian, topik yang kelima adalah keuntungan investasi di pasar modal. Di sini kita akan membahas 5 poin utama. Yang pertama yaitu pencairan mudah dan praktis. Sederhananya, jika kamu butuh uang cepat, caranya mudah. Kamu tinggal menjual efek yang dimiliki. Dalam hal ini dapat dikatakan likuiditas pada pasar modal cukup mudah dan praktis. Transaksi bisa terjadi hanya dalam hitungan menit dan proses pengembalian uang pun dilakukan dalam jangka waktu 3 hari saja. Jadi berbeda dengan investasi lain seperti tabungan rencana atau deposito, yang mana orang harus menunggu dalam jangka waktu tertentu hingga dapat mencairkan uangnya. Kemudian poin yang kedua adalah tingkat keuntungan yang cukup besar. Kepemilikan efek di pasar modal memberi tingkat keuntungan cukup besar. Misalnya, kepemilikan saham tidak hanya membuat kamu bisa mendapatkan capital gain, kamu juga punya kesempatan untuk memperoleh dividen. Kemudian untuk poin yang ketiga yaitu mengenai bisa dimulai dengan modal yang kecil. Jadi di sini dapat dijelaskan saat kamu akan melakukan pembelian efek, kamu bisa membelinya dengan dana yang terbatas. Kamu bisa memperoleh 100 lot saham dengan biaya kurang dari 100.000. Dengan demikian pula investasi pada reksadana yang membutuhkan modal kecil. Kemudian untuk poin yang keempat adalah nilai investasi bisa terus meningkat. Jika kita bandingkan dengan menabung, investasi di pasar modal jauh lebih menguntungkan. Kemudian untuk poin yang terakhir adalah dapat digunakan sebagai jaminan. Jadi fungsi pasar modal yang terakhir, kamu dapat memanfaatkan kepemilikan efek seperti saham sebagai jaminan pengajuan utang. Mekanisme pengajuan utang dengan agunan saham seperti ini adalah proteksi terhadap keuangan dan dikombinasikan dengan investasi. Baiklah, kita memasuki ke topik pembahasan yang keenam, yaitu mengenai pengertian investasi. Di sini dijelaskan bahwa menurut Charles, investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa datang. Contohnya adalah
Investasi pada saham mengharapkan keuntungan dari kenaikan harga saham atau pembagian dividen. Kemudian, waktu yang Anda korbankan untuk belajar. Kegiatan investasi pula dapat dilakukan pada sejumlah aset seperti yang pertama ada aset real, yaitu berupa tanah, emas, mesin, atau bangunan. Kemudian aset finansial, yaitu meliputi deposito, saham, obligasi, option, warrants, atau futures. Aset finansial adalah klaim berbentuk surat berharga atas sejumlah aset-aset pihak penerbit surat berharga tersebut. Kemudian untuk topik pembahasan yang ketujuh yaitu mengenai tujuan dan prinsip investasi. Apabila dilihat dari durasi investasinya, tujuannya ada dua, yaitu tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian dilihat dari sisi kebutuhan. Yang pertama ada untuk pemenuhan kebutuhan primer dan sekunder, kemudian pendidikan, kesehatan, dan spekulasi. Dan yang terakhir adalah tujuan lainnya, yaitu untuk mendapatkan kehidupannya lebih layak di masa yang akan datang. Kemudian mengurangi tekanan inflasi dan dorongan untuk menghemat pajak. Kemudian kita masuk ke dalam topik pembahasan yang ke-8 yaitu mengenai unsur investasi. Yang pertama adalah kebijakan investasi. Penentuan tujuan investor dan banyaknya kekayaan yang dapat diinvestasikan. Yang kedua, melakukan analisis sekuritas. Filosofinya, ada sekuritas yang mispriced dan analisis mampu memprediksinya. Harga sekuritas sudah wajar, kalaupun ada misprice, analisis tidak dapat mendeteksinya. Perlu fundamental analisis. Kemudian membentuk portofolio. Yang keempat, merevisi portofolio. Dan yang kelima adalah mengevaluasi kinerja portofolio. Kemudian yang ke-9 adalah proses dari investasi. Beberapa langkah-langkah dalam proses investasi yaitu yang pertama adalah menentukan kebijakan investasi, kemudian analisis sekuritas, pembentukan portofolio, melakukan revisi portofolio, dan yang terakhir adalah evaluasi kinerja portofolio. Kemudian topik pembahasan yang ke-10 adalah mengenai lingkungan investasi. Di dalam lingkungan investasi terdapat 3 poin utama. Yang pertama adalah sekuritas. Di sini dijelaskan bahwa sekuritas merupakan secari kertas yang menunjukkan hak pemodal, yaitu pihak yang memiliki kertas tersebut, untuk memperoleh bagian dari prospek atau kekayaan organisasi yang menerbitkan sekuritas tersebut. Kemudian poin yang kedua adalah pasar sekuritas. Jadi, pasar sekuritas muncul dalam rangka mempertemukan pembeli dan penjual sekuritas. Artinya, pasar sekuritas adalah mekanisme yang diciptakan untuk memberikan fasilitas perdagangan aset keuangan. Kemudian yang terakhir adalah perantara keuangan atau financial intermediaries. Poin ini dikenal sebagai lembaga keuangan, yaitu organisasi yang menerbitkan klaim keuangan terhadap diri mereka sendiri. Artinya, mereka menjual aset keuangan yang mewakili klaim keuangan terhadap diri mereka sendiri untuk imbalan yang berbentuk uang tunai dan menggunakan dana dari penerbitan tersebut terutama untuk membeli aset keuntungan lain. Kemudian topik pembahasan yang 11 yaitu tentang hasil dan resiko dari investasi. Jadi yang pertama adalah hasil investasi. Pengukuran hasil dari suatu investasi didasarkan atas waktu dari penghasilan berjalan atau capital gain. Dalam hal ini, 3 faktor utama memegang peranan penting, yaitu bunga, kemudian hasil selama periode investasi ditanamkan, dan nilai waktu dari uang.
Kemudian topik pembahasan yang ke-12 adalah langkah-langkah melakukan investasi. Di sini ada 9 langkah yang harus dilakukan dalam melakukan investasi. Yang pertama adalah pahami tujuan dan sumber daya investasi. Kemudian, tingkat profil resiko yang ditoleransi. Kemudian, tentukan jangka waktu investasi, tingkat pengembalian investasi yang diinginkan, kebutuhan likuiditas, strategi investasi. Kemudian yang ke-7, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian yang ke-8 adalah pajak. Dan yang terakhir, memanfaatkan jasa profesional. Kemudian kita beralih ke dalam resiko-resiko dalam investasi. Di sini ada 6 poin resiko yang ditemukan dalam investasi. Yang pertama adalah resiko bisnis. Risiko bisnis merupakan derajat ketidakpastian dari hasil suatu investasi dan kemampuan untuk membayar investor berupa bunga, dividen, sewa, dan hasil lainnya karena maju mundurnya suatu perusahaan atau kekayaan di mana investor memiliki investasi. Kemudian yang kedua adalah risiko finansial. Risiko finansial sendiri merupakan risiko yang berhubungan dengan kombinasi pembelanjaan hutang dan penyertaan atau modal untuk membelanjai suatu perusahaan. Makin besar proporsi hutangnya, maka makin besar pula risikonya. Kemudian yang ketiga adalah risiko daya beli. Risiko ini memungkinkan perubahan tingkat harga-harga, di mana investasi yang nilainya paralel dengan tingkat harga akan menguntungkan pada periode kenaikan harga. Sedangkan investasi yang memberi hasil tetap dan akan disenangi pada periode penurunan tingkat harga. Kemudian yang keempat adalah risiko dari suku bunga. Risiko ini adalah risiko perubahan suku bunga umum yang mempengaruhi harga surat berharga, terutama yang memberikan hasil tetap. Yang kelima adalah risiko likuiditas. Di sini dijelaskan bahwa risiko sulitnya likuidasi suatu investasi dengan mudah pada harga yang layak. Pada umumnya, wahana investasi yang diperdagangkan di pasar tipis, di mana permintaan dan penawaran kecil, maka cenderung kurang liquid daripada yang diperdagangkan di pasar yang luas atau besar. Kemudian yang terakhir adalah risiko pasar. Di sini dijelaskan bahwa risiko yang ditimbulkan oleh faktor-faktor seperti peristiwa politik, ekonomi, sosial, selera, dan preferensi investor. Baiklah, itu saja yang dapat saya presentasikan dalam kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.